Ustaz, MC-nya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak, selamat Hari Raya Idul Adha untuk Ustaz juga untuk seluruh jemaah. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima Taqabbalallah ya Karim. Ya di bulan Zulhijjah kemarin 10 hari awal Zulhijjah dan juga ibadah kurban kita, semoga ini menjadi bukti bahwa kecintaan kita pada Allah dan kepada syariat-syariatnya, insyaallah. Insyaallah pada hari ini Ustaz Agung berkenan untuk menyampaikan materi tentang kebijakan Sultan Mehmed II Fatih atas Konstantinopel pasca pembebasan. Seperti kita ketahui bersama, tanggal 10 Juli kemarin Presiden Tayyip Erdogan sudah kembali meresmikan Hagia Sophia sebagai masjid, ya. Mudah-mudahan dalam kajian hari ini kita bisa memaknai dari sisi sejarah Hagia Sophia yang dulu masjid, kemudian menjadi museum, kemudian menjadi masjid lagi. Ini suatu berita gembira bagi umat Islam seluruh dunia tentunya. Karena kalau sekedar gereja menjadi masjid itu sudah banyak di Eropa, di Amerika. Tapi ketika Hagia Sophia kembali menjadi masjid, kemudian menjadi perbincangan yang sangat hangat di dunia internasional, ini sesuatu yang kita bisa lihat dari sisi sejarah. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapat pencerahan hari ini. Untuk mempersingkat acara, tafadhol Ustaz Agung untuk memulai kajian hari ini. Baik, terima kasih Pak Budi. Minta tolong share screen. Oh ya, bisa ya. Baik, saya siapkan ini soalnya ada slide sebentar. Siap-siap dulu. Ini juga siapin dulu ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita turut merasakan khidmatnya wukuf kemarin, ya, khidmatnya pelaksanaan haji, dan sekaligus juga berkurban di masa-masa pandemi ini. Tentu saja banyak aspek yang baru buat kita. Ala kulli halin, mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dalam keadaan serba terbatas ini. Dan alhamdulillah malam ini, walaupun mungkin sebagian baru saja selesai urusan kurban, mendistribusikan daging-daging kurban dan lain sebagainya. Mudah-mudahan malam ini sebelum istirahat, kalau di Depok ini sudah jam 8:30, ya pas nanti kira-kira mungkin jam 11-an mungkin kita selesai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Tema yang tadi sudah dibuka oleh Pak Budi memang terkait dengan fenomena atau kejadian bersejarah, ya, dengan diterbitkannya surat keputusan mengembalikan status Hagia Sophia dari museum kembali menjadi masjid sebagaimana akte wakaf yang sudah dilakukan oleh Sultan Mehmed II. Nah, itu bagaimana kita coba melihat, karena selama ini kan kajian-kajian sejarah baik yang saya sampaikan maupun teman-teman pemerhati sejarah Turki Utsmani biasanya berkaitan dengan Latuf Tahana atau pembebasan kota Konstantinopel itu sampai ke perangnya dan seterusnya. Namun sedikit yang membahas tentang setelah itu apa gitu. Apa yang dilakukan Sultan Mehmed kan tentu saja tidak tinggal diam kan. Kalau tinggal diam mungkin sekarang tinggal jadi desa Istanbul gitu. Tapi sekarang kota yang besar, yang metropolitan, megapolitan mungkin, termasuk kota besar dan terbesar mungkin di belahan dunia. Bagaimana itu bisa sampai ke situ? Ya, kita mungkin concern dengan 10 tahun pertama saja lah, dari 1453 sampai dengan 1463. Bagaimana? Untuk itu saya ingin sampaikan di hadapan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu slide yang saya buat ini. Kelihatan ya, insya Allah.
Ini Ada, full screen sudah nampak. Ya, baik. Sudah. Kebijakan Sultan Mehmed atas Konstantinopel pasca pembebasan. Jadi mohon nanti pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tuftahananya mungkin ditahan atau dicari waktu yang lain. Ini kita fokus setelahnya saja, ya, fokus kepada setelahnya karena menurut saya agak jarang nih dibahas oleh teman-teman. Referensi yang saya gunakan ini dari majoritinya dari Halil Inalcik, Profesor Dr. Halil Inalcik yang meninggal dunia tahun 2016 kemarin, tepat 100 tahun usia beliau itu, dan di Turki dikenal sebagai profesornya profesor sejarawan Turki Utsmani. Jadi kalau serius baca sejarah Turki Utsmani dari sumber-sumber Turki pasti ketemu Halil Inalcik. Kalau nggak ketemu, something is wrong. Berarti Anda ngikuti orang yang sekunder atau yang mengolah datanya. Atau boleh yang lain ya, Profesor Idris Bostan, dan beberapa profesor yang lain. Saya tambahkan di sini dari Mehmet Maksudoglu, buku pertama yang saya baca, mungkin edisi pertamanya itu tahun 97. Osmanlı History and Institutions. Ini kalau yang edisi pertamanya ditulis based on Osmanli sources. Jadi buku sejarah Turki Utsmani pertama yang saya baca dalam bahasa Inggris yang sumbernya murni diambil dari sumber-sumber Turki, sejarawan Turki. Jadi kalau mau punya grounding yang bagus, saya rekomendasikan buku Mehmet Maksudoglu ini. Ya. Sebentar saya kasih lihat bukunya. Ini bukunya warnanya coklat. Apa nih warnanya? Osmanli Institution ya. Osmanli History and Institution. Ini edisi tahun cetakan keduanya. Bukunya masih gondrong ini banyak ini karena masih banyak yang saya belum. Kalau udah selesai saya baca atau saya udah ulas bagian itu nanti saya potong-potong ini jadi kecil penandanya itu. Ya. Ini buku bagus. Kemudian ada buku satu lagi, ini saya cross reference dulu. Ya, ini buku yang mungkin bisa menjadi satu buku sumber yang bagus untuk seperti apa Istanbul itu di beberapa tahun pertama. Ini buku namanya buku survei ya. Survey of Istanbul 1455. Jadi ini data yang ditulis para sejarawan 2 tahun setelah futunya Konstantinopel dan manuskripnya itu hampir hilang sebenarnya. Tidak sengaja sebenarnya ditemukan oleh Prof. Halil Inalcik ini dari beberapa profesor yang lain, kemudian mereka teliti dan sumber-sumbernya menggunakan bahasa Osman Leja. Bahasa Osman Leja itu sebagai contoh sebentar. Jadi dia menggunakan aksara Arab, namun dia bahasa Turki, ya aslinya bahasa Turki disebut Osman Leja. Jadi kayak gitu. Menarik ini karena di buku survei ini berapa rumah, berapa masjid, berapa sinagog, berapa gereja itu dan bagaimana statusnya. Mana-mana yang dirubah menjadi masjid, mana-mana yang tetap gereja, kedudukannya ada di situ semua. Mana-mana toko-toko yang jadi wakaf untuk Hagia Sophia dan besaran wakafnya nanti kita bahas insya Allah. Jadi pakai buku ini menarik. Terus satu lagi yang terakhir yang saya pakai itu bukunya Halil Inalcik juga. Ini di Ottoman Empire, The Classical Age 1300-1600. Ini buku magnum opusnya Prof. Halil. Ya, jadi kalau nggak mau keliru nih baca ini, nggak mau keliru ya. Memang otoritatif dia. Jadi orang semua sepakat kalau yang paling tengah ideal ya. Dan beliau ini termasuk sedikit orang yang di zaman Mustafa Kemal, di zaman sekuler ya, bukan Mustafa Kemal udah meninggal waktu itu. Ketika pandangan terhadap Turki Utsmani itu masih miring, Prof. Halil ini termasuk yang adil lah dalam mengolah data sehingga kemudian interpretasi itu kemudian mendekati tengah-tengah lah ya, tidak
mengkritik secara berlebihan maupun tidak menyanjung secara berlebihan. Karena itu sumbernya yang saya pakai. Baik, kita kembali ke ini dulu. Share-nya. Mana tadi? Oke, referensi ya. Tadi referensi udah selesai. Jadi kalau ada yang nanya referensi nanti ke sini. Oke, sekarang kondisi Konstantinopel itu seperti apa sih ketika dilakukan pengepungan oleh Mehmed ya? Sekitar 50.000 jiwa waktu itu jumlahnya ya. Jadi tidak terlalu banyak, tidak fantastis kayak kisah-kisah yang beredar sampai 200.000, 175.000. Nyaris impossible ke angka tersebut karena ada peristiwa yang namanya Perang Salib keempat. Perang Salib keempat ini tahun 1202-1204. Pasukan yang berangkat itu rencananya mau menduduki atau menyerang Mesir. Namun di tengah jalan dibelokkan oleh orang-orang Venesia, sehingga kemudian akhirnya mereka, orang-orang Latin Katolik ini malah justru menyerang kota Konstantinopel. Makanya tragis itu Perang Salib keempat kalau mau dilihat ya, Fourth Crusade, itu untuk pertama kalinya kota Konstantinopel itu jatuh ke tangan musuhnya. Jadi buku-buku yang menyatakan bahwa Mehmed itu adalah penakluk atau pembebas pertama ini keliru, harus direvisi. Ya, kalau disebut adalah pemimpin Muslim pertama betul, tapi kalau yang pertama kali menaklukkan keliru, karena beberapa ratus tahun sebelum peristiwa itu sudah terjadi. Bahkan ini salah satu yang menyebabkan kota itu merosot pamornya maupun juga merosot kekuatannya ya. Jadi Konstantinopel ketika dihadapi oleh Mehmed itu adalah Sultan ke-7 ya, setelah Osman, Orhan Ghazi, Orhan Ghazi, kemudian Murad Hudavendigar, itu masa ketika mereka nyebrang ke Eropa, kemudian Bayazid Yıldırım, kemudian dia meninggal dunia di Ankara, kalah dengan Timurlang, kemudian ada masa interregnum di mana kekosongan ya, Turki Utsmani kemudian merosot itu tahun 1402, kemudian disatukan kembali oleh kakeknya Mehmed yaitu Murad ke-1, Murad Ewel ya. Mehmed Ewel ya. Mehmed ke-1, beliau yang bergelar Mehmed ke-1 itu Çelebi ya, dia Çelebi. Kemudian baru masanya Murad kedua, ayahnya Mehmed, kemudian baru Mehmed. Jadi yang ke-7 dia kalau dihitung dari Osman Ghazi, dari 1299. Nah pada saat dia sampai atau mengepung kota Konstantinopel itu, jalur perdagangan Konstantinopel itu sudah bukan milik orang-orang Bizantium lagi, sudah dipegang oleh tiga city states. Ya. Italia belum ada waktu itu kan, belum ada Italia, jadi hanya dikenal sebagai Republik Venesia, Genoa, dan Pisa. 3 yang paling kuat waktu itu di semenanjung Italia itu. Jadi memang sudah miskin, ya. Artinya penaklukan ini atau pembebasan lah lebih tepatnya, karena tidak ada hukum rimba, yang artinya ada hukum yang ditaati, ada kode etik perang dan sebagainya. Maka saya menyebutnya itu pembebasan, ya, futuhat atau fath, ya, karena memang waktu itu ini merupakan suatu peristiwa besar bersejarah, namun lawannya tidak sedahsyat yang sering digembor-gemborkan di buku. Ya. Bahkan waktu itu Prof. Halil Inalcik mengatakan bahwa Bursa dan Edirne, ya, Bursa itu ibu kota kedua, sebenarnya ibu kota pertama lah kalau kelasnya itu kota, karena sebelumnya Suud ke zaman Ertugrul. Bursa kemudian pindah ke Eropa, Edirne, dulu dikenal sebagai Adrianopolis. Kemudian setelah Konstantinopel dibebaskan, berubah jadi Istanbul, maka pindah ke Istanbul. Nanti ketika Republik Turki berdiri, kekhilafan Turki Utsmani ambruk, kemudian pindah ke Ankara sampai sekarang. Ya. Begitu. Jadi Bursa dan Edirne waktu itu bahkan secara perdagangan sudah bisa menjadi pesaing bagi Konstantinopel. Jadi Konstantinopel sudah lemah di kurun akhir waktu menjelang Latutahana itu. Jalur sutra bahkan yang ya dari Cina sampai masuk ke Persia sampai ke Trabzon. Trabzon itu di pinggir ya, di pesisir Laut Hitam. Itu bahkan yang tadinya dari Trabzon itu kemudian ke kota Konstantinopel, namun di zaman Mehmed itu jalurnya sudah masuk ke Bursa. Maka kota Bursa, kalau yang sudah pernah ke Bursa, mereka
dulu terkenal sebagai pusat rempah-rempah dan juga pusat sutra, ya, ulatnya dan produk sutranya itu sendiri. Jadi bahkan pedagang Genoa yang ada di Galata di sebelah utara Konstantinopel itu bahkan sudah berbelanja komoditas dari jalur sutra itu tidak lagi di Konstantinopel tapi di bursa. Dan menurut George Kolarios ini yang nantinya akan jadi Patriark Gennadius kedua itu, jadi pemimpin ortodoks di zaman Mehmed, diangkat oleh Mehmed, menyebutkan di dalam catatan sejarahnya ini, jadi dari sudut pandang orang Bizantium sendiri, bahwa kotanya itu adalah kota yang ruins, ya, reruntuhan dan miskin, sudah poor dan berpenduduk sedikit, ya, bahkan mungkin orang-orang sudah mulai tidak tertarik lagi tinggal di Konstantinopel. Apa yang tertinggal di Konstantinopel? Ya tinggal simbol bahwa dia merupakan kota besar, kota strategis, dan kemudian kota yang pernah menjadi ibu kota Romawi, ya Romawi Timur mobil khususnya. Gitu. Nah, seperti apa kemiskinan Konstantinopel itu? Kenapa Konstantinopel miskin? Ya, tentu saja Mehmed melihat operasi untuk membebaskan Konstantinopel ini ada dua sisi. Di satu sisi ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Bushr al-Khastami itu dari Musnad Imam Ahmad, hadis nomor 18189. La tuftahan al-Qustantiniyatu fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Bahwa Allah SWT menakdirkan kepada kaum muslimin untuk membebaskan kota Konstantinopel, pemimpin terbaik adalah pemimpinnya, dan pasukan terbaik adalah pasukan yang bersamanya. Namun realitanya kota ini setelah difutuhkan, itu sudah difikirkan oleh Mehmed. Jadi setelah difutuhkan itu butuh perhatian khusus untuk bisa kembali ke pamor di zaman Konstantin the Great, Konstantin the First atau Justinian, ya. Justinian. Kalau mau kembali lagi kejayaan seperti dulu, maka bangsa Turki Utsmani ini harus investasi besar-besaran. Jadi serumit-rumitnya peperangan, targetnya satu, yaitu mengalahkan lawan. Tetapi ketika mengembangkan kota, itu targetnya nggak sesederhana perang. Tetapi lebih jelimet lagi, nanti ada sekitar 5 kebijakan yang nanti saya akan coba ulas sedikit. Selama pengepungan atau menjelang pengepungan dan tengah-tengah pengepungan itu Mehmed mengirimkan 3 kali, tercatat 3 kali oleh George Kolarios itu dicatat 3 kali utusan Mehmed menawarkan penyerahan yang bersyarat, maksudnya akan diberikan fasilitas-fasilitas, perlindungan dan lain sebagainya, dikenal dalam Islam sebagai sulhun. Ya. Namun 3 kali itu ditolak semua. Ya. Pengiriman ini memang secara hukum, secara syariat diwajibkan, jadi tidak diperbolehkan kaum muslimin itu menyerang atau melakukan suatu penyerangan ke satu tempat kecuali mengajak orang-orang itu untuk masuk Islam dan kemudian memberikan pilihan agar mereka itu terselamatkan dunia dan akhirat. Dan kemudian apabila semuanya ditolak, barulah kemudian memberikan pilihan untuk hidup sebagai ahlu zimmi, ya, atau ahlu zimmah, orang-orang yang terlindungi, ya, orang-orang yang terlindungi, dan itu harus ditawarkan, tidak boleh tidak. Dan itu sudah dilakukan oleh Mehmed kedua. Ya. Namun menurut Prof. Halil Inalcik, dari surat-surat yang dikirimkan tersebut nampak dengan jelas bahwa Mehmed ini menginginkan agar kota ini bisa menjadi kota miliknya tanpa ada atau sesedikit mungkin, kalau bahasa kita sekarang mungkin collateral damage, ya. Jadi sesedikit mungkin kerusakan atas kota ini, karena dia tahu membangun kota yang rusak ini pasti membutuhkan biaya yang lebih besar daripada kota yang menyerah begitu saja. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, sehingga mau tidak mau peperangan yang terjadi, karena semua jalur diplomasi maupun penawaran sudah diberikan dan semuanya tidak digubris. Sehingga mau tidak mau ke fase berikutnya, pilihan terakhir, yaitu unwatan. Ya, unwatan ini berarti mengepung dengan kekuatan. Nah, Mehmed kedua juga sebenarnya punya kendala-kendala nih di baris yang atau di kolom yang ke kanan ini. Kendala pertama adalah dia harus melaksanakan itu semua kurang dari 3 bulan atau 4 bulan. Karena diprediksi kalau bulan Mei itu dia berangkatnya bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Ketika sudah masuk Agustus, belum selesai juga, dan September itu sudah mulai masuk musim gugur, ya, maka diperkirakan maka pengepungan ini tidak akan berhasil. Jadi waktu itu
sudah dihitung logistik yang dibawa atau yang disediakan oleh Mehmet itu hanya cukup untuk operasi 4 bulan di lapangan, ya, dengan makanan dan sebagainya, logistik dan lain sebagainya. Jadi memang harus cepat. Makanya pilihan yang paling bagus adalah sulh. Ya. Yang kedua juga Mehmet mendapatkan informasi intelijen bahwa armada Venesia sudah siap-siap untuk berangkat, walaupun kemudian ternyata terbukti ini keliru. Dan kekuatan Hungaria di bawah János Hunyadi siap untuk memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengalahkan Bizantium sekaligus juga mengalahkan Mehmet. Jadi time of the essence. Jadi penting sekali cepat ini bergeraknya. Dan faktor internal satu lagi yang melemahkan kaum muslimin dari kalangan Turki Utsmani adalah Sadrazam. Sadrazam ini Perdana Menteri yang waktu itu dipegang oleh Chanderli Halil Pasha. Ini sebenarnya aslinya gurunya Mehmet, ya, yang diperintahkan atau ditugaskan oleh ayahnya Mehmet sebelum meninggal dunia untuk mendidik Mehmet ini supaya siap, capable, mampu untuk menjadi penerus. Namun Chanderli Halil Pasha punya agenda tersendiri. Agendanya adalah tentu saja memanfaatkan permusuhan di antara kedua pihak waktu itu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Intinya dia menerima uang untuk memastikan tidak terjadi pengepungan dan peperangan antara Turki Utsmani dengan Bizantium, dan dia akan mendapatkan gaji dari kedua belah pihak. Jadi dia tetap mendapatkan hak dia sebagai Perdana Menteri, dan dia juga mendapatkan uang gelap dari Bizantium. Jadi ini ada sisi gelapnya. Tapi saya cenderung pada kesempatan itu tidak membahasnya. Nah, ternyata kedua belah pihak punya konflik internal yang tidak kecil, ya. Pertama, setelah Chanderli Halil Pasha itu kan sebenarnya memiliki suara yang besar, ya, walaupun dia satu orang, tapi suara dia ini suara yang berpengaruh, ya. Pertama, dia dipercaya oleh ayahnya Mehmet sebelum meninggal dunia, dan termasuk orang yang gemar atau senang dengan keputusan diplomasi. Jadi menurut dia peperangan ini tidak menyelesaikan masalah. Walaupun diketahui di kemudian hari dari dokumen-dokumen yang disita dari tempat tinggalnya bahwa dia memang bersekongkol dengan Bizantium untuk memperpanjang atau memutuskan membatalkan pengepungan itu. Namun alhamdulillah sebelum pengepungan terhadap Konstantinopel itu dilakukan, Mehmet mengambil satu langkah strategis, yaitu menempatkan Zaganos Pasha sebagai Sadrazam Ewel, jadi sebagai Perdana Menteri satu cadangan gitu, dan Shihabuddin Pasha sebagai Sadrazam Thani. Jadi lumayan berimbang, dan ketika dilaksanakan syura waktu itu suara mayoritas mendukung Mehmet untuk terus tidak mundur dan kemudian menuntaskan apa yang sudah menjadi qadarullah, menjadi takdirnya untuk masa itu, yaitu mewujudkan hadis la tuftahana. Nah, setelah futuh di kemudian hari dicatat ya di dalam survei dan juga sumber-sumber primer dari Tursun Bey, ya, Tarikh Ebul Fath, itu ditemukan bahwa Mehmet pernah bertanya kepada Perdana Menterinya Bizantium yang waktu itu dijabat oleh Lukas Notaras. Dia ditanya oleh Mehmet, kenapa 3 kali utusan saya dengan tawaran-tawaran yang sebenarnya menguntungkan bagi Bizantium, kenapa ditolak? Nah, Lukas Notaras ini mengatakan bahwa sebenarnya Kaisar sudah mempertimbangkan untuk menyerah. Namun pasukan Italia dan memang Kaisar Konstantin ke-11 itu memang punya bodyguard dari Venesia, ya, dan Genoa juga, dan kadang-kadang dari Pisa. Nah, mereka ini orang-orang yang ya bisa disebut mungkin sekarang stakeholders. Jadi mereka ini berkepentingan Bizantium itu tidak menyerah kepada Turki. Kalau menyerah kepada Turki, maka ketiga-tiganya nanti harus atau terpaksa berhubungan dagang dengan Turki, walaupun secara gelap mereka sudah melakukan itu. Nah, Mehmet kedua kemudian mengumumkan bahwa kalau memang nantinya peperangan tidak bisa dielakkan dan Bizantium tidak mau menyerah, maka dia tidak bisa mengelak dari hukum yang berlaku. Manakala sebuah negeri ditaklukkan berdasarkan berpindah tangan melalui unwatan, maka seluruh bangunan dan tanahnya menjadi milik sultan. Sedangkan aset yang bergerak lainnya, hewan, manusia, ya, dan sebagainya yang berhasil tertawan akan menjadi hak bagi pasukan itu sebagai ghanimah. Dan aslinya Mehmet sebenarnya sudah mengalokasikan 3 hari bagi pasukan itu untuk membagi ghanimah, ya.
Namun Mehmet melihat bahwa kalau diteruskan, bahkan waktu itu sudah mulai ada ekses beberapa bangunan yang harusnya tidak boleh mereka ambil karena menjadi milik dari sultan, kemudian ada yang terbakar dan lain sebagainya untuk mengurangi ekses-ekses yang meluas yang tidak bisa dijaga kedisiplinannya, maka pembagian ghanimah itu hanya dilaksanakan dalam 1 hari saja. Ini yang banyak tidak dicatat. Bahkan misalnya buku-buku Franz Babinger itu secara serampangan mengatakan bahwa Mehmet membiarkan kota Konstantinopel hancur. Ini bertolak belakang dengan data-data atau dokumen-dokumen yang diperiksa oleh Prof. Halil Inalcik gitu ya, bahwa Mehmet itu berusaha dengan sekuat tenaga agar kota Konstantinopel ini setelah menjadi Istanbul tidak menjadi kota hantu atau tidak menjadi kota yang sepi ya, atau menjadi kota yang mundur bahkan setelah di tangan kaum muslimin. Oke, sampai di situ jelas ya. Baik, bagian kedua ini kira-kira setengah perjalanan dari penjelasan saya ini. Waktu kita sampai jam berapa, Pak Budi, pemaparannya? Insya Allah masih sekitar setengah jam lagi, Ustaz. Setengah jam ya, baik. Setengah jam berarti saya nggak terlalu buru-buru. Baik. Nah, sejarawan atau saksi mata tadi yang saya angkat bukunya, Tursun Bey itu menuliskan bahwa Mehmet ketika ketika kota Konstantinopel ini menjadi miliknya atau dengan izin Allah SWT menjadi milik kaum muslimin, mewasiatkan kepada para panglima dan para ulama, seandainya dia meninggal dunia tapi kota ini berhasil jatuh ke tangan kaum muslimin, maka harus diberi nama Islambol. Bol itu kota ya, kotanya Islam. Jadi Istanbul itu ya penghalusan dari bahasa Islambol. Nah, catatan Bizantium maupun catatan Turki Utsmani, yaitu Kritobolos sama Tursun Bey, sepakat bahwa Mehmet itu sebenarnya ketika dia menjadi sultan melihat dirinya sebagai penerus kaisar, ya, Kaisar Konstantinopel. Makanya Sultani Rum. Jadi di antara dari sekian banyak titel atau jabatan atau gelar-gelar yang dipakai oleh Khalifah Turki Utsmani, itu salah satunya adalah Sultani Rum, ya, Sultan dari bangsa Romawi. Ya, oleh sebab itu nanti kita akan lihat bahwa kebijakan-kebijakan terkait dengan kebebasan beragama, dan memang itu sudah dijamin di dalam Islam, la ikraha fid din, itu juga menjadi salah satu fitur atau gambaran atau karakter utama dari sultan-sultan dari Turki Utsmani ini. Nah, walaupun dia melihat dirinya, memposisikan dirinya sebagai kaisar bagi Konstantinopel, ini sebenarnya juga punya dua makna ya, secara politis juga agar tidak terjadi pemberontakan di kalangan orang-orang ex-Bizantium. Di sisi yang lain juga menjadikan ini legitimasi, ya, legitimasi bagi keberadaan Turki Utsmani sebagai pewujud dari atau bangsa yang kemudian berhasil mewujudkan hadis la tuftahanna. Kita tahu Mehmet kemudian menulis berbagai surat ya, sebagaimana ketika dulu Nabi SAW mengajak orang-orang untuk masuk Islam, juga mengumumkan Fatu Mekah kepada suku-suku yang masih ada di luar yang belum tahu berita. Juga Mehmet mengirimkan kepada Sultan Mamluk di Mesir, kemudian juga kepada Syarif Kota Mekah di Mekah dan Madinah, kemudian mengirimkan kepada kerajaan Persia ya, atau waktu itu bukan Ghaznawi, sebelum Ghaznawi itu. Lupa saya. Nanti kali ingat lagi. Persia waktu itu. Jam segini masih operasional, itu masih bangun. Ya, jadi walaupun menganggap dirinya atau memposisikan dirinya sebagai Kaisar Konstantinopel tadi dengan dampak atau efek yang diinginkan, yaitu supaya kaum muslimin dengan penduduk ex Bizantium ya, atau orang-orang Yunani itu menjadi satu riaye, kalau bahasa orang Turki itu riaye itu masyarakat lah ya, menjadi satu masyarakat yang utuh. Tapi di sisi lain Mehmet selalu setiap kota ya, sebagaimana dari Osman Ghazi juga, setiap kota yang menjadi milik mereka itu kemudian ditata ulang dengan konsep kota Turki dan konsep kota Turki Islami ya, kita lihat nanti di slide berikutnya. Bagi penduduk yang non muslim, terutama mereka di kota-kota yang menyerah, itu statusnya dikenakan status zimmi dan mau membayar jizyah, maka dirinya dan propertinya terlindungi. Nah, dalam kasus atau dalam konteks la tuftahanna ya, ini saya kasih lihat dulu petanya dalam kasus
Letuftahan. Nah, kita lihat di sini. Konstantinopel di selatan, tapi kemudian ada daerah enklave di atas ini. Ini enklave-nya apa namanya, wilayahnya Genoa waktu itu, yaitu Galata di sini. Beda ini, walaupun sama-sama dikepung, tapi Konstantinopel ini tidak pernah menyerah sampai terakhir. Sedangkan Galata memosisikan dirinya netral. Jadi siapapun pemenang Konstantinopel dia akan mengakui. Makanya tidak ada satupun wilayah yang rusak di Galata ini. Ya. Dan tidak ada satu gereja pun di Galata ini yang diubah fungsinya menjadi masjid. Berbeda dengan yang ada di kota tuanya Konstantinopel. Ya, jadi nanti akan saya kasih angkanya juga. Sekarang cukup kita ketahui bahwa satu tempat yang berdekatan sama-sama dikepung pada waktu yang sama. Yang satu statusnya masuk ke dalam pangkuan wilayah kaum muslimin secara unwatan, sehingga seluruh propertinya menjadi milik kaum muslimin, ya, dan didistribusikan sesuai dengan kaidah yang berlaku pada waktu itu. Ya. Sedangkan Galata waktu itu posisinya secara fikih kemudian secara syariat disebut sebagai daerah yang menyerah atau memiliki status perlindungan, dan kemudian itu perlakuannya berbeda. Kembali dulu ke share screen. Oke. Itu satu prinsipnya. Yang kedua, ini pengakuan dari Bertrandon, ya. Bertrandon, maaf, della Brocquire. Susah saya bacanya. Harus belajar bahasa Perancis lagi nih kayaknya, ya. Bertrandon della Brocquire. Kira-kira begitu. Nggak berani saya nyobanya lagi. Bunyinya jadi aneh. Itu salah seorang penjelajah waktu itu, ya, explorer lah katakan seperti itu. Ketika dia sampai di Edirne, ibu kota sebenarnya. Statusnya ketika Istanbul atau Konstantinopel sedang dikepung itu, kota Edirne itu ibu kota Turki Utsmani yang berada di wilayah Balkan lah, di wilayah Eropa, ya, waktu itu. Jadi ketika dia sampai ke sana 1432, ini berarti sekitar 20 tahun sebelum Letuftahan, itu dia menemukan kota dan desa di seluruh wilayah Turki itu 3 variasinya. Turki dominan itu biasanya, maksudnya mayoritas seluruhnya, hampir seluruhnya adalah penduduk Turki, adalah kota-kota yang masuk ke wilayah kaum muslimin melalui unwatan. Kemudian ada yang Turki Yunani hampir 50-50. Ini kota-kota ini adalah kota-kota yang pernah sempat dikepung, tapi ketika ditawarkan menyerah. Tapi ada juga yang Yunani dominan. Jadi orang-orangnya, yang orang Turkinya minoritas walaupun berada di wilayah kekhilafan Turki Utsmani. Ini adalah kota-kota yang ketika kaum muslimin datang langsung nyerah. Jadi ada pola menarik gitu. Ya, makanya beberapa tempat seperti di Bosnia itu, ya gereja-gereja aslinya Bogomil itu ya masih berdiri. Ya. Walaupun kemudian kita tahu setelah 100-200 tahun ketika orang-orang Bosnia ini berdiri masuk Islam, ya ada satu fase di mana dakwah kaum ini nih, dakwahnya kaum sufi, ya. Babnya itu bab dakwahnya kaum sufi. Itu Bosnia itu termasuk negeri di Balkan yang masuk Islam nyaris seluruhnya, wilayah Bosnianya, ya, bukan Serbia, Kroasia dan sebagainya. Itu nyaris seluruhnya masuk Islam hanya melalui dakwah. Walaupun waktu pasukan Turki masuk ke sana, mereka sebagian besar mengambil pilihan sulhun. Jadi langsung nyerah aja, senang aja jadi wilayah orang-orang Turki. Makanya kemudian tidak ada perubahan sama sekali. Agama tetap jalan seperti biasa, hanya saja mereka diwajibkan membayar jizyah, sudah selesai. Ya, beres urusannya. Makanya kemudian ketika mereka masuk Islam secara berbondong-bondong, itu aneh, ya. Jadi mereka sendiri yang merubah gerejanya. Jarang diangkat orang gitu, ya. Jarang diangkat orang. Kalau yang sering diangkat tuh kalau yang Hagia Sophia. Nanti Hagia Sophia sampai juga, sabar. Mudah-mudahan masih cukup waktunya. Nah, ini dia nih. Ini foto atau mosaik modern sebenarnya ini yang kemudian sebagian orang kemudian menjadikannya ini dia nih bukti kalau Mehmet itu membeli Hagia Sophia katanya. Bukan direbut, itu dibeli katanya. Itu lihat tuh tangan kanannya megang bungkusan duit, dan itu surat akte jual beli Hagia Sophia. Saya senyum-senyum dulu aja. Senyum-senyum dulu aja. Karena apa? Ya nggak dibaca ininya, kertasnya itu.
mungkin dikira-kira aja kali ya, ini surat membeli Hagia Sophia ya untuk diubah menjadi masjid. Ternyata isinya itu eso patriarches echon pantata pronomia ton pro eso. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, engkau akan menjadi patriark dan engkau akan mendapatkan pelayanan atau perlindungan yang sama dengan patriark-patriark sebelumnya. Jadi setelah kita teliti, ya memang harus dibuka bukunya. Kalau cuma dari internet, ini susah nyarinya. Ada cuma 1-2 paling yang menceritakan. Jadi jubah yang dipakai, ini siapa dulu orangnya? Ini Mehmet yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini George Scholarios. George Scholarios itu satu-satunya patriark yang tidak suka dengan Katolik. Jadi memang ada politiknya juga. Tidak bisa dipungkiri semua keputusan-keputusan yang sifatnya kepemimpinan dan keagamaan itu pasti ada nuansa politik. Ya, dan Mehmet sudah belajar tentang itu, dia belajar dari ayahnya tentang ini. Jadi George Scholarios itu diangkat sebagai patriark yang digelari kan kalau jadi paus itu kan juga ada gelarnya ya. Ada Paus Urbanus, Paus apalagi Franciscus dan sebagainya. Kalau di gereja Ortodok Gennadius kedua. Jadi orangnya namanya George Scholarios. Itu jubahnya, tongkatnya, surat ini semuanya pemberian Mehmet. Dan itu dalam rangka ya satu tadi mewujudkan bahwa adanya kebebasan beragama. Dan walaupun secara status sebenarnya gereja-gereja yang ada di Konstantinopel itu semuanya punya andil di dalam peperangan. Sebenarnya ada 2 hukum yang berlaku. Pertama unwatan secara umum, tapi secara khusus exempt bahwa ada pengecualian kalau gereja itu tidak boleh sama sekali direbut. Ada yang mengangkat dalil itu hanya berlaku bagi gereja-gereja yang tidak mengutus pasukan. Makanya bacanya Tursun Bey. Di Tursun Bey itu jelas biarawan itu semuanya angkat senjata. Jadi sampai ke biarawannya itu berperang. Jadi tidak ada lagi civilian gitu. Dan gereja-gereja itu kemudian semuanya sebetulnya tanpa harus pakai klausul umum unwatan tadi sudah menjadi milik sultan kalau kota itu berhasil direbut. Ya. Sebagaimana juga Andalusia habis kan. Ada yang mau protes di Andalusia. Kenapa masjid-masjid itu jadi katedral? Kan nggak ada juga. Ya, kita let's leave it at that. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya ini bagian dari misi besar ya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi memang selama Mehmet berkuasa di era beliau memang tidak ada satupun gereja yang gereja yang dianiaya statusnya. Bahkan dari 44 gereja yang ada di Istanbul, yang ada di Konstantinopel, itu yang dirubah menjadi masjid hanya 7. Dan dari 7 itu cuma 1 yang Hagia Sophia. Tapi Hagia Sophia ini yang terus dikejar-kejar. Dikejar-kejar terus itu. Kenapa enggak begini aja kalau Hagia Sophia itu ibaratnya satu gereja, bagaimana dengan yang 44 dikurang 7 itu? Kenapa tidak pernah diangkat bahwa Mehmet membiarkan, bahkan mengeluarkan banyak biaya untuk mereparasinya, memperbaikinya. Cuma 1 larangannya untuk orang-orang Ortodoks, tidak membangun gereja baru. Itu aja. Dan itu hak yang memang wajib saja. Ya. Kalau misalnya orang Spanyol ini ngotot banget dengan Hagia Sophia ini, coba mereka ada nggak satu masjid pun yang disisakan? Nggak ada. Di Spanyol sejak 1492 ada nggak gereja yang disisakan? Nggak ada. Baru-baru ini saja tahun 2000-an, tahun 90-an baru masjid berdiri di Spanyol. Itu pun karena turisme tinggi dan banyak orang-orang yang Muslim yang datang ke sana, banyak imigran. Tapi aslinya yang dari zaman kejatuhan Sultan Abu Abdillah ke-12 itu di bawah menyerah kepada Ferdinand dan Isabel tidak ada satu masjid. Dan datanya juga cukup lengkap. Misalnya di Bulgaria ada 117 masjid yang dirubah peruntukannya jadi gereja lah, jadi inilah, jadi itulah. Dan kemudian di Yunani ada 78 dan seterusnya banyak sekali. Ya. Jadi kita tidak perlu apologatif dan juga tidak perlu kita kemudian harus membela-bela dengan mengatakan oh itu dibeli kok gitu. Nggak perlu bilang kok. Secara syariat dibenarkan mereka itu direbut dan diambil dan diubah. Namun sudah dibenarkan saja Mehmet hanya mengambil 7 dari 44. Coba renungkan aja sendiri. Baik, lanjut. Nah, kebijakan kedua ini kebijakan repopulasi ya. Jadi
tadi dikatakan di awal bahwa penduduk Konstantinopel ketika tahun 1453 Mehmet sampai ke sana itu sekitar 50.000, maksimum 50.000, di bawah itu mungkin. Ya. Jadi yang jadi pemikiran Mehmet adalah bagaimana supaya orang-orang mau ke Konstantinopel. Walaupun namanya sudah dirubah jadi Istanbul, kita tahu bentengnya rusak, terus kemudian tanah ini kan belum terdistribusi dengan baik, kemudian apa namanya, fasilitas umum, fasilitas sosial belum jalan. Jadi siapa pula yang mau pindah ke sana? Oleh sebab itu, memang di awal agak kontroversial sebenarnya, tetapi para ulama memberikan pembenaran bahwa Mehmet kemudian mengambil kebijakan. Aslinya sebenarnya diberi insentif. Jadi mereka yang mau pindah itu dikasih dana untuk membangun dan kemudian dikasih tanah secara cuma-cuma. Namun karena memang belum banyak yang bersemangat atau ingin pindah ke sana, akhirnya dilakukan suatu kewajiban untuk pindah. Nah, yang yang menjadi petugas urusan ini adalah para kadi ini qadi ya, jadi para hakim Islam, kemudian para ahli sejarah, ahli hukum Islam maksudnya, kemudian para subas ini saya kurang itu harus ada jangka. Subas ini semacam wali kota lah atau mungkin kepala desa. Mereka memilih secara acak 1 dari 10 rumah tangga untuk pindah ke Istanbul. Makanya di Istanbul itu ada beberapa daerah yang merupakan jiplakan dari nama-nama kota di Anatolia gitu ya. Jadi itu menunjukkan kampung halaman mereka dulu, ya, kampung halaman mereka dulu. Jadi terutama yang diprioritaskan adalah mereka-mereka yang memiliki keterampilan dagang. Karena memang Istanbul ini kota dagang ya, bukan kota pertanian, bukan kota yang lain. Karena memang berada di tempat yang strategis, melintasnya berbagai macam barang. Jadi kalau antum dulu ada hidup di zaman itu, ya mungkin beruntung nih menjadi satu di antara keluarga yang dari 10 yang dipindahkan ke Istanbul kan. Ya, seperti itu. Nah, sebelum kembali ke Edirne tanggal 21 Juni, jadi 28 hari setelah Futuh Konstantinopel, itu kemudian pertahanan kota diperbaiki. Karena Mehmet juga memahami bahwa kenapa rakyat nggak mau berbondong-bondong segera memenuhi kota Istanbul, karena memang Istanbul sendiri waktu itu, kalau seandainya diserang kembali, maka pertahanannya sudah tidak siap. Jadi mendapatkan prioritas ketiga. Yang keempat adalah 1/5 penduduk Konstantinopel itu kan tadinya banyak yang ditangkap dan kemudian menjadi budak. Nah, Mehmet, ini juga jarang diangkat nih. Mehmet kemudian menggunakan dananya sendiri. Kalau ada dana keluar dari Mehmet bukan untuk beli Hagia Sophia, tapi untuk beli budak. Beli budak. Iya, karena budak waktu itu setiap pasukan itu dapat jatahnya budak. Dibeli oleh Mehmet dengan harganya, dengan biayanya sendiri, dengan uangnya sendiri, dan kemudian dibebaskan. Waduh, dibebaskan. Satu saja budak dibebaskan itu kan salah satu jaminan dari Rasulullah SAW itu adalah masuk surga. Ini berapa nih? 1/5 penduduk. Kalau misalnya katakan 50.000, ambil saja 50.000 seperti itu. Berarti 10.000 orang. Antum hitung sendiri aja sebelum menghujat Mehmet. Hitung sendiri. Pernah belum bebasin 50.000 orang? Katakanlah meninggal dunia 30% lah. Ya. Berarti sekitar 7.000. Pernah bebasin 7.000. Kalau di zaman Rasulullah bebasin satu orang itu membutuhkan dana 2.000 dirham. Ya, 100 berapa? 113 juta, 120 juta sekarang. Atau bahkan kalau emas naik berarti naik juga ya. Enggak, kalau perak naik ya. Jadi enggak main-main tuh. Ya, jadi jangan ngangkat yang historis yang enggak ada datanya. Kalau memang pernah dibeli tak mungkin enggak disebut sama Prof. Halil Inalcik. Itu arsip-arsip itu sudah dia baca semua. Sebagian besar lah sudah dibaca sama beliau. Tak pernah di dalam satu bukunya saya temukan ada cerita tentang itu. Entah dari mana itu sumbernya. Di Turki sendiri menurut teman-teman yang ada di sana memang hoax itu juga beredar. Jadi banyak juga orang-orang Turki, orang-orang terkenal Turki yang mengatakan itu. Tetapi mungkin mereka belum baca aja, mungkin belum baca penelitian-penelitian para ahli sejarah ya. Seperti itu. Jadi 1/5 penduduk Konstantinopel yang statusnya budak, jadi ini sebenarnya dua efeknya tuh ya, dampaknya itu ada dua. Pertama, penduduk itu tentu saja akan berterima kasih kepada sultan ya. Berarti loyalitas sudah paling tidak sudah bisa diambil separuhnya. Kemudian mereka di-reinstate, jadi diizinkan untuk tinggal di kota, di kampung halamannya kembali. Oleh sebab itu ya tentu saja pamor ini naik dan orang akan
tidak punya alasan untuk memberontak melawan kekhilafahan Turki Utsmani. Itu satu. Di sisi yang kedua, ini memberikan sebenarnya subsidi atau bantuan dana kepada orang-orang pasukan-pasukan yang sebenarnya kan mereka punya budak tapi nggak tahu jualnya kemana. Kan budak itu paling bagus dijual kalau secara ekonomi, ya, secara perhitungan ekonomi. Namun dibeli oleh Mehmet bukan untuk menjadi budaknya sendiri, tapi untuk menjadi penduduk Konstantinopel. Makanya kalau ada orang Ortodoks, ya, agama Nasrani Ortodoks di Istanbul dan dia bisa menelusuri keluarganya sampai ke 1453, hampir bisa dipastikan dia itu adalah dari keluarga yang dibebaskan oleh Mehmet. Maka tak ada alasan sampai sekarang pun, makanya Presiden Recep Tayyip Erdogan itu sering mengatakan bahwa penduduk Turki itu bukan hanya kaum muslimin. Dan orang-orang Ortodoks, orang-orang Kristen itu, kalau mereka memberontak melawan Turki, itu sebenarnya mereka memberontak melawan orang yang dahulu membebaskan mereka dari perbudakan. Itu bahasanya bahasa sejarah semua itu, ya. Dan itu perlu diketahui. Dan mereka ini dikasih tempat tinggal di Fener. Ya, Fener itu kalau sekarang itu kalau dulu dia itu di pesisir dekat. Saya tunjukin aja dah daripada saya jelasin. Susah juga jelasin. Fener itu daerah sini nih. Nih daerah sini. Ya. Oh nggak kelihatan, geser dulu. Bingung saya. Mirror dia soalnya. Nah, saya ke kanan dia ke kiri, saya ke kiri dia ke kanan. Di sini daerah sini. Ya. Fener itu. Fener, Balat, Ayvan Saraya itu daerah orang-orang Kristen Ortodoks. Saya pernah menelusuri Fener itu masuk ke gang-gangnya agak-agak serem juga karena jalan masjid. Biasanya kalau daerah Fatih itu belok kiri masjid, belok kanan masjid, belok kiri masjid gitu ya. Tapi kalau di Fener belok kanan kayaknya gereja nih. gereja. Tapi ya tidak terlalu banyak kalau sekarang. Kalau dahulu memang tempat itu memang disiapkan oleh Mehmet untuk menjadi tempat bagi 1/5 penduduk yang dia bebaskan. Itu aja deh yang diangkat, jangan yang lain-lain. Itu aja yang diangkat. Supaya orang-orang Yunani yang sekarang di Yunani itu ngerti bahwa ini urusan ini dicatat dengan rapi. Itu alhamdulillah kekhilafan Turki Utsmani ini termasuk arsipnya bagus, rapi. Bahkan orang meneliti tentang Aceh, arsipnya belajarnya di Turki gitu. Karena surat menyurat antara Sultan Aceh dengan Sultan Turki Utsmani lebih lengkap tentu saja di Istanbul, ya. Alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin agak susah juga kita, ya. Jadi kita bersyukur bahwa selama sekian puluh tahun Republik Turki itu sempat dikuasai katakanlah oleh rejim Mustafa Kemal dan penerus-penerusnya dari kalangan orang-orang yang sekuler itu, mereka tidak berhasil menghancurkan seluruh arsip-arsip ini. Karena pernah ada kasus ditemukan di Bulgaria 2 kontainer isinya kertas katanya. Waktu dicek ternyata itu arsip-arsip ratusan tahun Turki Utsmani yang dijual oleh kepala-kepala museum yang waktu itu memang ditugaskan oleh rejim Mustafa Kemal itu, diserahkan kepada orang-orang yang yang ya bukan orang yang cinta kepada sejarah Islam. Jadi sebenarnya walaupun sekarang itu lengkap di arsip-arsip di Turki itu, tapi sebenarnya diduga ya banyak yang hilang sebenarnya, banyak yang dijual, dan dijualnya itu sebagai kertas gitu. Jadi kayak jual sampah gitu ya. Padahal ini dokumen-dokumen resmi kekhilafahan yang disimpan tapi kemudian dijual-jual sama mereka. Alhamdulillah waktu itu beberapa sarjana sejarah profesor sejarah Turki kemudian meminta kepada pemerintah Republik Turki untuk membeli kembali data-data atau dokumen-dokumen itu. Tapi ini saya agak ngelantur sedikit, langsung saja. Yang kebijakan kelima tadi, gambar itu tadi mengangkat George Kalarios sebagai patriark gereja Ortodoks, ya, sebagai penyeimbang pengaruh gereja Katolik. Kita tahu ketika Mehmet mengepung kota Konstantinopel itu, sempat ada keinginan dari Kaisar Konstantin itu untuk mengganti agamanya dari Ortodoks ke Katolik. Sebenarnya turun kalau menurut orang Ortodoks itu, ya, secara kesohihannya istilahnya begitu turun. Namun waktu itu ditentang oleh patriark Ortodoks ini. Karena apa? Pertama, mereka turun menjadi Katolik itu merupakan suatu kehinaan.
Dan yang kedua, menurut mereka lebih baik kami dipimpin oleh orang-orang Turki daripada dipimpin oleh orang-orang Latin itu. Di sempat itu apa namanya menjadi sebuah slogan yang waktu itu merepotkan juga bagi Kaisar Konstantin ke-11. Oke, sedikit lagi selesai. Nah, bicara tentang fasilitas kota dan wakaf Hagia Sophia. Jadi Mehmet tahun 1454 memindahkan banyak penduduk, ya, banyak penduduk dari Bursa waktu itu, kota Bursa kan, ibu kota pertamanya dipindahkan untuk mendiami daerah yang disebut dengan Eyüp Sultan. Nah, saya kasih lihat dulu. Ini dia. Oke, kembali. Maaf. Nah, di daerah sini, ini Eyüp. Di sini. Langsung sampai ke utara itu Eyüp, daerah Eyüp. Tempat makamnya apa namanya Khalid bin Zaid bin Kulayb An-Najari Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu anhu, atau dikenal lebih populer dengan nama Abu Ayyub. Ya, makanya disebut daerah sini sebagai daerah Eyüp. Ini daerah sini memang daerah para ulama yang dibawa dari Bursa. Juga daerah sini, ini daerah namanya Kadikoy. Ya, Kadi itu Qadi maksudnya. Jadi ada wilayah daerah ulama. Daerah ulama tidak jauh dari Hagia Sophia, tidak jauh nanti apa namanya dari Masjid Fatih, agak jauh sih sebenarnya. Fatih di sini akan membangun masjid sendiri ya di tempat ini. Baik, lanjut sedikit lagi, insya Allah selesai. Oke, jadi ada kebijakan 1454 bahwa orang-orang Bursa dipindahkan ke Eyüp. Ya. Kemudian kebijakan berikutnya adalah pembangunan fasilitas kota. Tadi di depan saya sudah singgung tentang ciri-ciri kota Turki. Ciri-ciri kota Turki itu senternya itu adalah masjid ya. Dan masjid itu biasanya tidak jauh dari istana kalau memang ada istana di kota itu. Nah, dari masjid ini kemudian dikelilingi oleh kulliye. Kulliye ini sebagai fasilitas masjid, biasanya statusnya kulliye itu wakaf ya. Nah, biasanya ada yang terjadi yang ada di sekitar situ adalah pertama sekolah. Ya, sekolah, kemudian imaret. Imaret ini dapur umum, dapur di mana jadi tidak ada orang kelaparan di Turki itu. Ya. Pada masa-masa kejayaannya tentu saja. Tidak ada orang kelaparan, karena semua orang kalau dia ke sebuah kota, tinggal dia cari masjid, maka hampir pasti ada imaret. Imaret itu semacam kitchen soup kalau diterjemahkan dalam buku-buku sejarah barat yang mengupas tentang Turki Utsmani. Jadi semacam dapur umum, ya, di mana orang tidak boleh kelaparan. Jadi tidak boleh ada orang kelaparan, baik dia mukim, apalagi dia sedang safar. Nah, kalau di kota-kota besar ada sekolah tinggi agama, ya, ada kayak semacam universitas. Ya. Kemudian di dekat itu biasanya ada karavansarai. Karavansarai ini apa namanya tempat semacam hotel gitu, hotel di mana orang-orang pedagang-pedagang biasanya tinggal di sana bersama dengan rombongannya. Kemudian ada khan, ya, khan ini tempat orang biasanya kaum sufi, ya, atau ada hamam kadang-kadang tempat pemandian umum, dan kemudian ada pasar. Nah, di pasar inilah banyak kios-kios yang statusnya itu sebagai wakaf dari masjid. Nah, jadi masjid itu nanti setelah dibangun dia tidak lagi menguras kas dari kekhilafahan. Jadi masjid-masjid di sana apa namanya independen, jadi bukan independen, jadi punya pemasukan sendiri. Ya, jadi kios-kios yang disewakan di pasar itu pasar yang dekat masjid, maka wakafnya untuk masjid. Jadi dana yang didapatkan jadi produktif mereka. Jadi dana yang ada di sana dipakai untuk menjaga masjid, ya, menjaga masjid itu artinya keperluan masjid, ya, imamnya, termasuk juga gaji dari marbotnya gitu, termasuk juga mendanai sekolah. Jadi makanya kemudian fasilitas-fasilitas itu bisa diberikan secara gratis, karena memang seiring dengan banyaknya penduduk, maka volume perdagangan meningkat, maka pendapatan dari wakaf produktif itu kepada masjid tadi meningkat juga. Makanya masjid tidak menjadi beban dari katakanlah kas negara. Nah, tahun 1456-57, ya, berarti ini 3 tahun atau 4 tahun setelah apa namanya Latuf Tahana, banyak rumah-rumah bekas, ya, bekas rumah atau rumah bekas rumah, ya, bekas rumah para pejabat Bizantium yang diwakafkan untuk Hagia Sophia. Karena memang seluruh rumah itu kan menjadi milik sultan, dan kemudian itu dijadikan wakaf. Jadi disewakan atau kemudian diubah fungsinya menjadi misalnya kios-kios, dan kemudian itu disewakan juga, dan itu menjadi wakaf, dan itu banyak sekali. Nah, saya bacakan ini datanya saja. Sudah saya hitung, kalau nggak, saya coba saya ganti ini dulu. Ganti slide-nya dulu. Tadi sudah saya sempat hitungkan, daripada buka-buka lagi jadi lama. Saya buka slide ini dulu.
Ini judulnya milik siapa? Hagia Sophia. Sebentar. Nah ini, yang paling bawah. Profesor Dr. Halil Inajik ya, melalui survei Istanbul 1455, nilai wakaf untuk Hagia Sophia Jami'i itu sekitar 790.286 akçe mata uang Turki waktu itu, emas. Itu senilai 15.800 dukat. Dukat itu uang emas, satuan emas. Dulu kayak macam dolarnya gitu. Dolarnya itu adalah uangnya dukat, uangnya orang Venesia. Venesia mata uangnya diterima di seluruh bagian Eropa termasuk di Turki Utsmani. Nah, itu kalau di total ya dengan mata uang tersebut sekarang untuk uang sekarang nilainya sekitar 32 triliun. Untuk 3 tahun bagi 3 lah ya. 11 lah ya atau 10,5 triliun untuk wakaf Masjid Hagia Sophia. Wajar dong ya, menggiurkan ya untuk Mustafa Kemal di tahun 1934 untuk menjadikannya museum. Berarti kan kalau jadi museum, pendapatan museum itu lain, dan kemudian nanti seluruh bangunan-bangunan yang tadinya untuk wakaf produktifnya itu diambil alih. Nah, itu yang jadi permasalahan sekarang. Kalau Hagia Sophia sudah balik sebagai masjid, alhamdulillah. Tetapi lebih alhamdulillah lagi kalau nanti gedung-gedung yang tadinya itu sekarang itu milik hak pribadi itu kan harus ditelusuri satu persatu. Berapa datanya ada di sini? Saya nggak tahu apakah kemudian ini akan menjadi delik-delik hukum selanjutnya ya. Tapi yang jelas data berapa banyak kios, berapa banyak toko, itu ada semua di sini. Ya, ada semua di sini sampai kemudian total angkanya. Nah itu semua kalau bisa kembali menjadi wakafnya Hagia Sophia, maka diperkirakan Hagia Sophia itu bisa punya satu universitas yang tidak perlu ngemis uang lagi kepada pemerintah. Atas jasa siapa? Atas jasa Sultan Mehmed II. Itu loh. Lihat itu begitu. The big picture yang dilihat. Itu jangan yang kecil-kecilnya jangan yang dihabisi. Ya, jadi ya itu manfaat kita tahu dan kita membaca sejarahnya salah satunya. Coba saya kembali lagi ke slide aslinya tadi mana? Nah, oke, ini dia. Nah, ini sebagai penutup ya. Jadi tahun 1456, 1457 rumah-rumah itu kemudian menjadi wakaf dan sewa menjadi sumber pendapatan untuk membiayai operasional masjid dan kuliah yang ada di sekitar masjid, medrese, ya, kemudian sekolah-sekolah tinggi, Karavan-Saraya, kemudian Imaret dan sebagainya. Jadi kalau susah hidupnya waktu itu tinggal ke masjid. Ya, menarik juga kan itu kan sebenarnya juga ada dalam prinsip-prinsip dakwah ya, ketika orang menjadikan masjid itu sentral atau pusat dari kegiatan. Ya, kalau yang lain masih teori-teori, Turki Utsmani itu sudah tahun 1299 atau katakanlah 1304 lah atau 1314 lah gitu ya. Bursa atau 1343 lah bursa ya. Baru ada seperti itu ya. Jadi sudah punya tradisi yang bagus, ya wajar lah karena mereka sudah beberapa langkah di depan. Proses pewakafan ini diperiksa secara teliti. Bagi yang nggak percaya apa yang benar itu, ada 2 orang ulama yang ditugaskan dan nggak main-main ini. Kadi Asker. Kadi Asker itu ulama khusus biasanya memberikan fatwa untuk kepentingan militer. Jadi yang paling ketat lah yang diambil itu. Kadi Asker ada 2. Menurut Prof. Ali Nilacik ya, Kebelezade Muhyiddin Mehmet sama Fenarizade Alauddin Ali. Itu ada di daftar para ulama Turki. Jarang dibahas itu. Suatu saat mungkin kita bahas ya. Karena ada yang sementara orang mengatakan Turki Utsmani ini miskin ulama katanya. Pengen saya tabok. Ya belum baca bilang miskin ulama katanya. Nggak ada ulama terkenal. Itulah manusia lah ya, begitu. Sabar aja, Pak. Selesai. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah pencerahannya sangat mencerahkan Ustaz. Jadi tahu status properti pada saat statusnya onwatan dan sulhun gitu ya. Jadi mungkin kita jadi bisa mengklarifikasi sendiri tentang polemik bahwa Hagia Sophia diwakafkan atau memang sudah menjadi hak prerogatif sultan karena jatuh dalam onwatan ya, dalam pertempuran. Kita ke sesi tanya jawab. Saat ini sudah ada 4 pertanyaan Ustaz. Baik. Mungkin saya bacakan. Yang pertanyaan pertama itu dari Bapak Dr. Muhammad Toha, dari jamaah dari Kuwait, Ustaz.
Baik. Pertanyaan pertama, waktu Jumatan pertama kemarin di Hagia Sophia mungkin ya, saya lihat live azannya beda dengan kebanyakan masjid mungkin. Sangat lama dan kurang lebih 20 menit. Karena bukan 2 kali, dari takbir sampai akhir. Apa azan itu memang beda-beda tiap negara, Ustaz? Aduh. Agak keluar topik tapi mungkin Saya nggak penjelasan. ngikutin, nggak tahu kayak gimana. Yang jelas dulu pernah ada kebiasaan karena empat minaret itu, 4 menara, maka azannya itu kan zaman dulu nggak pakai sound system ya. Kalau pakai sound system kan 1 kali azan tapi bisa kedengaran ke 4 penjuru gitu. Zaman dulu kan harus naik ke atas tuh. Jadi azannya satu yang menghadap misalnya ke timur, ke barat, saya nggak tahu. Kalau ngebayangin Hagia Sophia itu sekarang 2 yang ke utara, 2 yang ke selatan, miring sedikit lah ya, nggak persis. Itu berarti 4 menara itu kan ganti-gantian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus gitu gantian. Nanti setelah sampai ke sini lagi baru Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Terus muter kayak gitu. Mungkin seperti itu. Saya terus terang nggak ngikutin live-nya. Bukan karena nggak tertarik, waktu itu lagi ada keperluan. Ya saya nanti tinggal lihat rekamannya aja lah, nggak harus live kayak gitu. Jadi begitu mungkin. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu persisnya bagaimana. Mungkin perlu ditanyakan kepada ulama di DIB, kan di DIP itu banyak ulama di Diyanet Islari Baskanle. Jadi kalau kayak kita sekarang seperti Kementerian Agama itu mereka mungkin ya nggak mungkin lah lewat begitu saja yang seperti itu ya. Mungkin saja kita perlu membaca mazhab Hanafi karena beberapa hal kadang-kadang secara fikih mazhab itu ada sedikit variasi. Tapi kalau melenceng sih enggak lah ya, insya Allah. Takut mereka juga sama Allah dan takut melanggar ketentuan Allah, insya Allah. Masih banyak orang baik di sana, kita husnuzon. Sebagaimana kita husnuzon ke negara-negara lain. Kita husnuzon juga gitu. Mungkin ada, kita belum tahu aja gitu ya. Jadi kita kasih beberapa alasan sampai benar-benar batil gitu. Kalau belum batil ya kita lihat saja dulu gitu bagaimana. Karena mereka ini pernah ekstrim, Pak Dokter. Jadi dulu kan tahun 1930-an itu azan kan dilarang itu bukan dilarang berkumandang, dilarang lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mereka menggunakan lafaznya tanre uludur gitu. Coba aja di Google, di YouTube ya, tanre uludur, tulis saja tandri uludur gitu ya. Atau Turkish azan ya, calling to prayer during Mustafa Kemal time ya gitu kira-kira gitu. Nanti ketemu tuh. Ya, yang kalau di Indonesia kan tandre itu kan Tuhan, uludur itu ulu itu besar, dur paling gede, jadi tandre uludur Tuhan yang paling besar. Kalau Mustafa Kemal hidup di Indonesia dan dia melaksanakan apa yang dia lakukan terhadap Turki, mungkin di tahun 30-an itu muazin di Indonesianya Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Apa enggak sedih kita? Jadi pernah ekstrim mereka itu, ya. Pernah ekstrim sampai kemudian tak ada satu negeri di dunia ini yang sampai diubah lafaz azannya. Jadi ya mereka sudah cukup membekas pada jiwa mereka 86 tahun itu. Jadi kalau sekarang keinginan mereka untuk kembali kepada Islam itu tinggi, ya kita doakan supaya mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin penjelasan saya. Mohon maaf kalau tidak langsung bisa mengklarifikasi pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Setiabudi. Mau tanya Ustadz, apa kebijakan Sultan Mehmed II dalam membangun ekonomi pasca perang? Ya tadi jalur perdagangan dialihkan ke Istanbul ya, karena sudah tidak lagi Konstantinopel. Bursa juga kemudian membuka kembali jalur ke Konstantinopel. Edirne juga nyambung. Jadi antara Edirne kan di Eropa, bursa kan di Asia, itu kemudian nyambung kembali. Jadi jalur Laut Marmara yang tadinya jadi medan perang laut menjadi danaunya istilahnya orang-orang Turki Utsmani gitu. Yang kedua adalah kebijakan ekonominya bekerja sama tentu saja dengan Venesia, kemudian Genoa, kemudian Pisa, karena Mehmed nggak pernah menjadikan agenda Konstantinopel itu kemudian bermusuhan dengan negara-negara yang lain. Memang tidak pernah ada permusuhan yang ingin dikobarkan gitu. Hanya saja kemudian Venesia ini akan mancing-mancing nantinya gitu kan. Akhirnya terjadi peperangan gitu. Jadi
Mehmet memenuhi janji-janjinya, karena janjinya adalah ketika Konstantinopel sudah menjadi miliknya, menjadi Istanbul, maka perdagangan as usual, back to basic, back to business gitu. Jadi nggak ada masalah. Kan berdagang dengan orang kafir juga tidak dilarang. Tidak ada larangan berdagang sama orang kafir. Boleh. Asal kita kemudian tidak merugi, dan kemudian asal kita juga tidak menomorduakan misalnya sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Kan sekarang ini kan kita lebih memprioritaskan berdagang kepada kaum muslimin karena memang ekonominya dikuasai mereka. Zaman dahulu mereka sejajar. Kalau sejajar ya boleh saja. Kalau menguntungkan boleh. Tidak ada masalah. Secara fikih tidak ada larangan berdagang dengan orang kafirin. Kecuali tadi menimbulkan ekses-ekses, kemudian berdampak kepada al-wala dan al-bara. Nah, itu baru kita kemudian mengambil tindakan-tindakan yang tegas. Ada lagi mungkin? Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada jamaah di Oman dulu. Boleh, silakan. Pada jamaah di Oman ada pertanyaan? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi udah dibahas karena saya sambil nonton sambil nyetir, jadi mungkin kurang nangkep. Yang saya baca tentang bagi teman sesama Muslim yang anti dalam pengalihan Museum Hagia Sophia menjadi masjid itu adalah hujah mereka adalah ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu menaklukkan Yerusalem, beliau menolak untuk mengubah, saya lupa gereja mana yang menjadi masjid. Itu yang jadi hujah mereka, Ustaz. Tolong penjelasannya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, ketika Abu Ubaidah, bukan Abu Ubaidah itu zaman. Oh iya, masih Abu Ubaidah belum meninggal dunia. Abu Ubaidah Ibn Jarrah bersama pimpinan yang lain termasuk Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As, itu sudah sampai ke kan pembebasannya itu bukan langsung Al-Quds ya, tapi beberapa peperangan di tempat lain dulu, baru ke Al-Quds. Ketika sampai di sana, patriarknya ya, atau saya nggak tahu kalau istilahnya bagi di gereja Latin itu berbeda lagi. Itu kemudian menyerah dan ingin menyerahkan kota tersebut kepada kaum muslimin. Tapi dia syaratnya akan hanya memberikan kunci itu kepada pimpinan tertinggi, yaitu Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab datang. Makanya para ulama sepakat bahwa Al-Quds itu masuk ke wilayah kaum musliminnya dalam perjanjian sulhun. Jadi makanya tidak ada gereja yang memang diubah. Bahkan Umar bin Khattab nggak mau menolak sholat di dalam salah satu gereja karena dia khawatir akan menjadi salah satu hujah untuk dirubah. Jadi memang beda, nggak bisa di-treat sama antara Konstantinopel dengan Al-Quds. Yang satunya unwadzan, yang satunya sulhun. Kalau sulhun memang nggak boleh, dilarang. Kalau terjadi malah melanggar. Sesederhana itu sebenarnya penjelasannya. Asal mau merunut para ulama memang ada beda pendapat sih, ada ya. Ada juga perbedaan pendapat, itu biasa. Tapi jumhur ulama bersepakat bahwa Al-Quds itu sulhun. Makanya gereja berdiri semua sampai sekarang, nggak ada satupun yang dirubah jadi masjid. Ya. Kalaupun ada daerah, maka waktu itu tanah kosong itu tempat yang disebut dengan Qubat Sokhra, kemudian Masjid Umar, Masjid Al-Aqsa, itu daerah kosong waktu itu. Daerah kosong. Memang kan di dalam Sirah Nabawiyahnya juga Rasulullah ketika Isra ke sana itu kan mendarat di tanah kosong, di kebun-kebun. Makanya waktu itu Umar bin Khattab, saya lebih baik sholat di tempat di mana dulu Nabi SAW pernah sholat bersama para nabi, dan di tempat di mana kemudian Rasulullah Mi'raj. Maka itulah yang kemudian menjadi Al-Haram Al-Syarif yang dikenal sebagai Al-Quds, Masjid Al-Quds itu masjidnya Umar ya, bukan yang Qubatus Sokhra. Jadi wilayah itu memang nggak ada gereja zaman dahulu. Ada katanya puing-puing tapi sudah tidak dipakai lagi, otomatis sudah tanah yang kosong, tidak ada yang mengklaim, jadi dibangun masjid di situ. Selebihnya ya dibangun kan, memang ada zona-zona tuh di Al-Quds kan, kemudian ada zona orang-orang Yahudi, semua sinagog masih berdiri. Zona wilayah orang-orang orang-orang Armenia yang Ortodoks juga ada. Kemudian daerah orang-orang Nasrani juga ada. Nah, kemudian ada zona baru yang kemudian itu menjadi wilayah kaum muslimin, di situ juga banyak didirikan masjid. Jadi begitu Pak Muhlis. Jadi beda, harus dilihat konteksnya masing-masing, nggak bisa dipukul rata begitu. Ya. Gini juga Rasulullah SAW itu di kitab Zadul Ma'ad. Bentar. Zadul Ma'ad itu juz ketiga kalau nggak salah tentang itu.
babnya, oh iya ini benar. Mugnumiyah, ya, mugnumah atau mugnumiyah, tentang ghanimah. Itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan al-imamu, sesungguhnya seorang imam, bab ini ya, bab wilayah unwatan, al-imamu mukhayyarun, seseorang pemimpin itu dalam peperangan punya options, ya, punya pilihan, ya. Fil ardi, di dalam sebuah negeri atau suatu tempat yang dia taklukkan secara unwatan, baina kismatiha wa baina waqfiha. Dia punya opsi membagi-bagikannya sesuai dengan ketentuan khumus, atau dia bisa menjadikan apa-apa yang ada di situ sebagai wakaf, seperti itu. Dan kemudian menambahkan dalil lagi, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qasama Khaybar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika menaklukkan Khaybar membagi-baginya, ya, qasama Khaybar walam yaksim Makkah. Sedangkan Makkah itu juga sebenarnya secara unwatan. Para ulama sepakat. Cuma satu ulama yang mengatakan Makkah itu tidak unwatan, tapi sulhun atau sulhan, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Selebihnya semuanya sepakat itu unwatan. Tapi unwatan yang tidak berdarah. Jadi memang Rasulullah mengerahkan pasukan. Jadi harus dilihat juga, ada pengerahan pasukan tapi timbul perang, ada mengerahkan pasukan tanpa ada perang. Itu di Makkah. Makanya tadi dikatakan di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam qasama Khaybar walam yaksim Makkah, dan dia tidak membagi-bagi, sama-sama. Jadi unwatan dengan sulhan beda. Kemudian di unwah jadi sendiri ada dua bagian lagi. Boleh diskresi sudah. Diskresi itu kan berarti pemimpin melihat konteks waktu itu dan maslahatnya waktu itu. Rasulullah melihat maslahat Khaybar sebagai tanah produktif, ya dibagi-bagi. Kecuali bagian yang memang diberikan kepada Yahudi supaya nanti produktivitasnya dibagi dua. Tapi kalau Mekah nggak dibagi-bagi. Kalau dibagi-bagi nanti ada orang Ansor punya tanah di Mekah. Kan sampai terakhir Fatu Mekah, orang Ansor kan balik. Bukan hanya orang Ansor, bahkan Muhajirin yang aslinya orang Mekah sendiri kan pulang ke Madinah. Seandainya mereka dibagi-bagi tanah, sekarang mungkin ada tanahnya kaum Ansor di Mekah. Tapi tidak, Rasulullah nggak bagi-bagi. Karena memang tanah haram spesial bagi Nabi, maka tidak diusik. Jadi Rasulullah saja untuk daerah-daerah yang unwatan saja punya opsi. Jadi kita jangan, Rasulullah sudah beri option, ya, beri pilihan. Kita jangan kayak nggak mau ngasih pilihan. Rasulullah sudah kasih pilihan. Rasulullah memperbolehkan pilihan sebagaimana contoh Nabi. Nah, terus kita sekarang nyempitin lagi. Rasulullah ngelebarin, kita sempitin. Entar yang disempitkan Nabi kita lebarin. ya begitulah kira-kira, ya. Asal kita mau ngeceknya itu, insya Allah ada. Gitu. Jadi saya belum ketemu kalau yang di kitab lain, ya. Tapi saya yakin kalau beberapa ulama sudah bisa menyimpulkan seperti itu, mudah-mudahan sudah seperti itu. Itu tambahan aja, bonus untuk pertanyaan tadi. Jazakallah khairan. Dari jamaah Oman lagi, ada pertanyaan lagi, satu lagi? Sebelum kita ke pertanyaan di chatroom. Poligami di sana. Bu Mary nanyanya nih. Ngeri saya alihkan dulu ke jamaah Oman. Oh iya, betul. Cooling down dulu. Pak Budi, sensitif. Lagi banyak kambing, domba di... Gimana jamaah dari Oman? Tidak ada lagi pertanyaan? Izin tanya, boleh? Waduh, Pak Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Kapten. Mohon maaf ini apa namanya, kausan. Id Mubarak, Ustadz Agung. Pertanyaannya pertama adalah tentang Fatih. Itu kota atau seperti saya melihatnya itu Fatih yang ada Ayah Sofia dan Sultan Ahmed itu seperti otonomi, daerah otonomi tersendiri gitu. Apakah kota Fatih itu sendiri itu semua merupakan wakaf, atau apa saja merupakan wakaf di kota Fatih dari dari Sultan Mehmed sendiri selain Ayah Sofia? Karena sebetulnya kalau satu kota itu menjadikan wakaf itu luar biasa juga seperti pendapatannya itu. Itu yang pertama.
Terus kemudian yang kedua mungkin melenceng sedikit dari topik dan lebih ini, saya tertarik dengan veto itu tentang COP-nya yang tahun 2016. Itu sebenarnya organisasi apa sampai sehingga bisa menggerakkan militer dengan dahsyat itu. Saya pikir veto itu atau yang apa namanya yang berusaha menggulingkan Recep Erdogan adalah dari sekuler. Ternyata sepertinya saya salah. Mohon penjelasan itu, Ustadz. Terima kasih. Baik, sama-sama. Masya Allah. Kalau Kapten nih pertanyaannya berat kayaknya. Oh, enggak, Ustadz. Iya. Kalau untuk daerah, memang kan Istanbul itu kan dibagi jadi beberapa zona ya. Nah, di antara zonanya itu fetih ya, disebut juga belediyesi. Jadi kayak semacam kalau kita sini kota Madia lah, kira-kira seperti itu. Padanannya persis nggak ada. Ya, jadi memang Mehmet kan mewakafkan Hagia Sophia. Itu kan masjid ya, statusnya masjid. Nah, kemudian Mehmet sendiri tidak, jadi itu semacam masjid negara lah, masjid negara, kemudian tapi supaya tidak menguras kas negara, karena kan kas negara kan mau dipakai untuk pertahanan wilayah yang luas. Jadi masjid ini diupayakan tidak menjadi cost center, tapi ya punya ini sendiri lah, punya self-sufficient lah, punya dana sendiri. Maka kemudian Mehmet membangun Masjid Fatih, karena sebenarnya membangun Masjid Fatih itu kan jauh tuh posisinya, tidak di dekat Hagia Sophia, dijauhkan, karena Mehmet juga ingin membangun wilayah sekitar Fatih itu menjadi wilayah dengan basis konsentrasi kaum muslimin, karena waktu itu agak kosong wilayah itu, ada 1-2 gereja yang salah satu di antara 7 gereja yang kemudian memang di convert menjadi masjid, tapi diratakan, dirubuhkan, dibangun yang baru. Kalau Hagia Sophia kan diambil plak begitu, cuma ditambahin 4 minaret ya. Nah, itu juga ada analisisnya kenapa 4, tapi nggak perlu malam ini. Nah, ya betul-betul dibangun dari nol dengan arsitektur gaya Turki Utsmani ya, Masjid Fatih itu, yang di Fatih yang kita mungkin pernah semua insya Allah ya ke sana ya. Nah, itu betul-betul Masjidnya Fatih. Jadi kalau ditanya Masjid Fatih itu yang mana ya, yang di Fatih gitu. Kalau Hagia Sophia itu apa? Ya itu wakaf beliau. Jadi sebenarnya statusnya tuh di masa beliau itu ada 2 masjid itu. Dijauhkan supaya ada sentral. Jadi kalau kita baca teori tentang pengembangan wilayah itu kan ada yang namanya aglomerasi itu. Aglomerasi itu kita bikin satu pasar, nanti akan banyak orang ngumpul di situ, nanti ada perumahan, ada yang lain-lain lah dibangun di situ. Jadi memang Fatih nggak mau crowded di sekitar Hagia Sophia. Jadi dibuka keluar. Makanya nanti di Istanbul itu kan ada 7 bukit ya, 7 bukit. Nah, di setiap bukit itu ada masjid-masjidnya supaya orang ini tidak terkonsentrasi di satu tempat, supaya kota ini berkembang. Itu seperti itu. Nah, kalau yang diwakafnya seluruh masjid itu wakaf kalau di Turki itu statusnya, yang dibangun di zaman Turki Utsmani. Karena yang membangun masjid itu kan sultan, kemudian sadrazamnya, ya perdana menterinya, kadang-kadang istrinya, kadang-kadang jenderal yang menang perang dan sebagainya. Jadi dana dari itu dipakai untuk membangun itu. Dan membangun masjid di Turki itu bukan kayak kita ya udah bangun masjid gitu aja, enggak. Bangun masjid itu berarti juga ada pemikiran konsep membangun kuliah. Ya, kalau masjidnya kecil ya mungkin hanya ada beberapa saja ya. Ada medrese itu yang hampir pasti ada, medrese, imaret, sama khan ya. Jadi 3 itu minimum itu. Jadi ada sekolah, kemudian ada dapur umum, dan kemudian ada pasar. Nah, pasar ini jadi sumber wakaf produktif. Madrasah ini supaya orang-orang naik taraf pendidikannya kan, tentu saja pendidikan naik ya, kemudian profesi naik dan seterusnya lah. Itu, dan kemudian dengan adanya imaret, semua orang yang miskin yang lagi kesulitan ya paling tidak kelaparan lah gitu. Paling tidak kelaparan malam itu. Seperti itu. Itu polanya seperti itu di semua kota. Ke bursa kan, pernah ke bursa. Di samping Ulu Jami itu apa? Pasar kan. Pasar besar selalu ada di samping masjid. Terus ya Grand Bazar sebelahnya ada masjid apa? Nah, itu kan ada masjid juga kan, masjid besar tuh di situ, Masjid Bayazid. Ya ada di situ. Jadi semua pasar-pasar yang besar itu ada. Kemudian di Eminonu ada apa? Ada Yeni Jami ya, itu juga pasar. Jadi masjid itu tidak berdiri sendiri, dia punya pasarnya. Dan juga nanti qadinya atau imamnya itu juga termasuk jadi hisbah pasar.
Jadi pasar itu kalau ada praktek-praktek yang melanggar aturan, ulamanya ada deket situ. Kalau kita kan kita pisahin nih pasar di mana, masjid di mana. Akhirnya apa? Pasar sendiri gitu ya dengan kan kalau di pasar ini kan setannya banyak. Ya kan? Setannya banyak kata Nabi di pasar itu. Makanya kalau ada pedagang yang jujur itu salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga itu kan para pedagang-pedagang yang soleh. Jadi konsepnya ini juga bukan sekedar city planning, bukan perencanaan kota, bukan sekedar cantiknya kota atau mungkin kebutuhan sosial, fasilitas sosial, tapi juga ada makna makna keseimbangan ad-din itu sendiri. Itu mengapa saya mengatakan soal pertama ini sebenarnya dalam, ya, mendalam gitu. Jadi bukan hanya satu. Nah, yang kedua tentang veto ini, betulah Gulen teroriste pokoknya itu apa ya? Organisasiono. Ya. Jadi organisasi teroris menurut rejim sekarang ini yang berbasiskan Fethullah Gulen. Jadi sebenarnya Fethullah Gulen ini dengan Erdogan, dengan AK Parti itu pernah bergandengan, pernah jalan bersama. Ya, waktu awal-awal ini semua berangkat. Nah, waktu itu konsepnya veto itu adalah Fethullah Gulennya gitu ya. Jadi begini deh, sederhananya gini. Tidak ada aktivis Islam di Turki itu dari awal awal abad ke-20 tidak ada kecuali mereka itu pasti juga aktivis tarekat. Itu dulu pegang di Turki. Nah, tarekat-tarekat itu punya pengaruh yang besar. Jadi orang aktivis itu mau siapa? Abdullah Gül kah? Mau Erdogan, mau apalagi Erbakan itu semi sufi lah kalau mau disebut. Ya. Mereka itu biasa ngumpul di dergah, di TK mereka itu untuk pada subuh itu zikirnya panjang itu paling tidak sampai ke syuruk. Oke, sampai di situ jelas. Nah, di antara tarekat-tarekat di Turki ini yang paling maju itu namanya tarekat Iskandar. Ya. Iskandar itu besar. Masjidnya nggak jauh dari Fatih. Satu-satunya masjid kalau saya ke sana subuh selalu luber. Yang lain saya belum bisa jamin. Walaupun ceritanya hoaxnya kemana-mana. Kalau seluruh masjid katanya di Turki subuhnya udah penuh, itu jelas berlebihan. Ya. Artinya kita senang dengan perkembangan di Turki, oke, tapi jangan bikin hoax baru gitu. Jangan bikin hoax baru. Nah, jadi Fethullah Gulen ini juga, nah semuanya itu di abad ke-20 itu hampir semuanya terinspirasi dari Badi'uzzaman Said Nursi, terinspirasi. Ada cabang-cabangnya tuh, ada Iskandar Pasha, ada Nuri, ya kemudian ada Gulen dan sebagainya. Jadi banyak nih. Tapi gurunya sama mereka itu. Nah, satu-satunya yang punya pendekatan dakwahnya itu terselubung itu hanya rombongannya Gulen. Kalau Iskandar Pasha itu bahkan kewajibannya menjadi sufi itu adalah menjadi doktor, menjadi sufi itu adalah jadi dokter, menjadi sufi itu jadi tidak ada itu yang namanya sufi ngabisin waktu di masjid. Konsepnya itu tarekat di Turki itu nggak sama tarekat di beberapa tempat lain. Jadi yang paling bagus tarekatnya itu adalah yang punya kedudukan, jabatan, punya power, dan sebagainya. Itu. Bahwasanya nanti tiap pagi mereka harus pikir bareng, nah itu lain lagi ceritanya. Pahamnya sampai di situ. Nah, ketika kemudian Erbakan ini kan muncul nih, Erbakan sebagai gurunya Erdogan muncul, maka hampir seluruh gerbong dia bisa merangkul semua gerbong ini naik. Nah, termasuk diantaranya Gulen. Nah, kemudian kita tahu ada perpecahan, ada friksi, akhirnya terpecah. Nah, yang kemudian naik ya di antara murid-murid Erbakan ini yang paling bagus ya Erdogan, yang sukses secara karir politik. Nah, terus ikut menggandeng Fethullah Gulen. Cuman kata Fethullah Gulen, kita ini kalau nggak berdakwah, nggak masuk ke militer, nggak masuk ke polisi, kita ini sama saja nanti seperti guru-guru kita, Adnan Menderes, Turgut Özal, kemudian Erbakan, semuanya pasti dikudeta kata dia. Maka mereka minta tugas ya, jadi bagi tugas nih Erdogan urusan yang visible, yang kelihatan, yang invisible dipegang sama Gulen. Kata Erdogan, boleh, silahkan kita bagi dua. Makanya dakwahnya itu di polisi, di militer itu awalnya itu Gulen. Abdullah Gulen ya.
Fethullah Gulen, maaf, Fethullah Gulen. Lupa hilang namanya, tiba-tiba menyerap, menguap gitu ya. Nah, jalan begitu. Dan menang besar. Karena apa? Di luar dugaan, di tangsi militer, polisi dan sebagainya itu, di keluarganya, di kampung itu maju ya. Ya, jadi bisa jadi head to head lah dengan CHP ya, Jumhur Hak Partisi itu ya, partainya titisannya dari Mustafa Kamal. Nah, oke, berkuasa. Setelah berkuasa, ternyata rombongan Gulen ini mau berkuasa, mau di depan gitu. Tapi dengan cara-cara apa? Cara-cara tadi Erdogan sudah punya feeling nih ya. Kenapa? Karena dia punya power yang kuat karena bisa masuk ke aparat-aparat militer terutama gitu dan polisi. Makanya Erdogan bikin plan B, maka direkrutlah orang yang namanya Hakan Fidan sebagai ketua intelijen itu yang MIT itu yang Milli Istihbarat MITT-nya Tashkilat. Ini semacam dinas kayak BIN lah kalau di Indonesia. Oke. Nah, diambillah seorang dosen, bukan militer, dosen. Udah tuh saling pantau. Nah, keluarlah di bulan Juni atau April, Juni lah, antara Mei dengan Juni ada warning pertama kali bahwa Gulen akan melaksanakan satu kudeta dengan bantuan Amerika Serikat. Udah ada data-datanya, pantauan orang masuk, rekaman ini itu sudah. Itu beberapa orang yang mondar-mandir di kedubes Amerika di Ankara. Tapi Erdogan mengatakan ini kecil kemungkinan, nggak mungkin. Nah, terjadilah kemudian apa yang terjadi itu, ya nyaris kan sebenarnya tuh pesawatnya Erdogan kan sudah terbang dan sudah diburu sama pesawat militer gitu ya. Namun Hakan Fidan menyuruh last minute itu menyuruh ganti transpondernya. Nggak tahu itu possible atau tidak, mungkin saya bertanya kepada pilot. Jadi yang emit dari pesawat kepresidenan itu adalah pesawat pesawat civilian aircraft, bukan pesawat kepresidenan. Makanya ketika dia terbang, makanya pinter tuh, karena dikepung di darat tuh udah dikepung tuh hotelnya di Marmaris itu udah mau dikepung. Akhirnya dia keputusannya terbang tapi diganti identitasnya diganti. Jadi pesawat ketika terbang ada sekitar 130 pesawat di malam itu yang sipil. Perintah dari jenderal yang kudeta itu adalah tembak jatuh seluruh pesawat sipil karena salah satunya Erdogan. Nah, disitulah breakdown-nya. Sebagai fighter pilot pasti punya nurani kan. Itu kalau nembakin seluruh satu pesawat berapa Pak Kapten rata-rata? 100, 200? 180, 150 sampai 180. Average. Ya. Kalikan sekitar 123 berapa ribu orang yang mati. Ya kan? Tapi perintah itu sudah keluar. Makanya Erdogan kemudian setelah itu nggak tanggung-tanggung tuh nyikatnya. Gitu. Akhirnya dia mendarat pesawatnya. Dia bilang saya tidak siap kalau harus menembak seluruh. Kalau kasih tahu satu aja pesawatnya mana saya jatuhkan, tapi kalau seluruhnya nggak bisa. Itu terekam tuh. Nah, itu kisahnya kira-kira sekilasnya seperti itu. Makanya kemudian tapi faktor yang menggagalkan itu bukan itu saja ya. Faktor yang paling menggagalkan ini adalah melesetnya perhitungan Fethullah Gulen bahwa masyarakat ini nantinya akan tidak turun ke jalan. Ternyata di malam itu terutama setelah Erdogan melakukan siaran secara remote lewat HP-nya, kemudian ditayangkan di televisi nasional bahwa dia masih hidup dan dia minta semua masyarakat itu turun ke jalan karena yang dikudeta bukan saya tapi yang dikudeta Turki. Nah, itu fenomena menarik. Kenapa? Masjid-masjid di seluruh Turki itu, hampir di seluruh Turki itu mengumandangkan azan di tengah malam. Dan yang keluar itu bukan hanya orang-orang Akparti, tapi termasuk juga orang-orang CHP. Orang-orang yang ateis juga banyak yang turun. Banyak orang-orang aktivis. Jadi bukan hanya aktivis AKP. Dan itu merupakan momen bersejarah buat Turki karena satu kudeta militer untuk pertama kalinya dalam sejarah Turki gagal. Yang gagalin orang sipil. Bukan jenderal lain, bukan kesatuan lain, bukan. Emang pastinya ada pengaruh ya. Tapi yang kemudian turun ke jalan dan menggagalkan semua itu adalah istilahnya itu rakyat. Civilian ya, rakyat sendiri yang tidak mau lagi ada kudeta-kudetaan ya. Itu sesingkat-singkatnya saya bisa buat. Siap. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Kembali dari zaman milenial kita ke zaman Sultan Mehmed II.
Jadi Emang tuh lanjutkan ke kapten kalau pertanyaan, dibiarin begitu dia. ke pertanyaan di chat room. Dari pertanyaan Ibu Mary, bagaimana poligami di sana? Mungkin ini maksudnya poligami di zaman Mehmed II mungkin ya Bu ya. Oh iya. Ya Sultan punya istri boleh 4. Udah gitu aja Bu. Kalau nggak Sultan ya 1. Gitu aja. Mungkin bahkan yang di Oman yang harus diwaspadai nih. Ya saya nggak tahu tentang itu. Harus baca bukunya Suraya Faroqi. Suraya Faroqi ini ada buku Suraya Faroqi. Ini ada bahas tentang poligami. Saya lagi nggak mau baca, tapi ada dibahas di sini. Polanya secara seingat-ingat saya saja, dari masa awal sampai dengan era Sulaiman Kanuni itu poligami itu normal-normal aja, maksudnya biasa-biasa saja. Yang mampu silakan dan sebagainya. Gitu. Nah setelah masa Sulaiman Kanuni, terutama masa masa tulip istilahnya mereka itu laleli dauri itu mulai ada banyak penyelewengan dan kemudian membuat poligami itu menjadi satu hal jadi fitnah lah, jadi hal yang buruk. Merusut sampai ke abad mungkin setelah Tanzimat atau mungkin pertengahan abad ke-19, masyarakat Turki sudah tak terlalu gandrung lagi untuk urusannya poligami. Ya, kecuali sultan-sultan. Kalau sultan-sultan mungkin karena ada kebutuhan untuk punya keturunan dan sebagainya, untuk kekuasaan dan ini sebagainya. Allah alam sawab. Nah, di abad ke-20, terutama menjelang keruntuhan Turki Utsmani itu, hampir tidak ada lagi orang yang poligami kecuali di kampung-kampung. Begitu kata Suraya Faroqi. Saya masih sementara ini yakin dengan beliau karena beliau termasuk direkomendasikan sama Prof. Halil Inalcik, dan analisis tentang masalah sosialnya itu menarik menurut saya, gitu ya. Cukup imbang. Beliau juga mengangkat tentang sufi-sufi wanita, ya, sufiah, kemudian juga bagaimana kehidupan sufi itu tidak seseram yang dibayangkan orang, gitu. Terus beliau juga membongkar tentang fitnah-fitnah tentang harem, itu juga. Tolong jangan nanya harem malam ini, please. Next time saja kita cari waktu yang lain supaya clear. Begitu. Ustaz, karena sudah azan maghrib di Maskat, mungkin kita punya waktu sekitar 10 menit lagi, Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Silakan. Dari Bapak Mehdi Ferdiansyah dan Bapak Sony Iskandar. Pertanyaan dari Bapak Mehdi, tadi disampaikan kalau saat penaklukan Konstantinopel, kekuatan lawan sudah melemah dan kondisi rakyatnya miskin. Pertanyaannya, kenapa Turki Utsmani baru bisa menaklukkan di tahun 1453 setelah penyerbuan yang kesekian kali, Ustaz? Ya, karena pernah jatuh bangun lah. Realnya itu sebenarnya di zaman Murad kedua. Di sebelum Murad kedua, Mehmed ke-1, Çelebi itu kan memang konsolidasi karena habis kalah dengan Timurlang. Bayazid sebenarnya punya peluang katanya, menurut beberapa ahli sejarah militer kayak Roach Murphy, kemudian Halil Inalcik sendiri, David Nicoli itu mengatakan sebenarnya Bayazid Yıldırım itu punya peluang, tapi dia keburu kalah, ya, terlalu ekspansif dan kemudian kalah dengan Timurlang di di pertempuran Ankara 1402. Ya, setelah itu kan beliau ditangkap dan mati dalam pengasingan. Satu-satunya sultan yang tertangkap lawan itu adalah Sultan Bayazid Yıldırım, Bayazid Ewel Yıldırım. Setelah itu chaos itu pecah. Yang ngumpulin tadi saya katakan tadi, yang mengumpulkannya Mehmed I, Mehmed Ewel, kakeknya Mehmed Fatih, dikumpulkan lagi. Kemudian di zaman bapaknya, ayahnya Murad kedua usaha lagi, tetapi tidak punya angkatan laut. Nah, baru kemudian Mehmed bisa menaklukkannya dengan angkatan laut. Jadi ya walaupun Konstantinopelnya melemah, tapi Turkinya lagi nggak siap waktu itu. Begitu mungkin. Sama faktor benteng Konstantinopel sangat kuat kan, Ustaz? Ya, sebenarnya ada kelemahannya. Kan sudah dibuktikan di tahun 1202, 1204. Makanya kemudian 1202-04 itu yang diperkuat adalah rantai yang menutup Halij. Ya, makanya waktu itu Mehmed harus mengangkat kapalnya itu. Ya, tapi ya nggak kuat-kuat banget sebenarnya. Ada titik-titik lemahnya itu. Ya, kalau dari barat ya secara frontal kuat, tapi ada titik lemah di Blakernae, ada titik lemah di lembah Likus juga ada lemahnya, kemudian di Halij juga ada lemahnya. Dan Mehmed waktu itu menggunakan taktik serang di semua titik lemah sehingga mereka tidak bisa konsentrasi kekuatan. Itu
secara tidak langsung memang salah satu faktornya adalah benteng, tapi bukan faktor terkuat. Pertanyaan dari Pak Sony Iskandar, apakah upaya reintegrasi yang dilakukan Sultan Mehmed dengan utilisasi wakaf bekas properti pejabat Bizantium menjadi cikal bakal bagaimana peran Baitul Mal Utsmani ke depan sampai 1924? Ya, memang wakaf itu kan sudah turun-temurun dari zaman Rasulullah sudah ada. Kemudian di zaman Umayyah banyak, di zaman Abbasiyah banyak, Mamluk. Jadi memang sudah turun-temurun, bukan milik Turki Utsmani saja, tapi mereka meletakkannya dalam konsep Turki. Makanya tadi Turki Islam. Jadi menggunakan sistem wakaf, tapi Turki itu kan mereka ada di perbatasan tuh, di Tugur istilahnya. Makanya sultan-sultan awal itu bergelar Ghazi itu karena mereka ini moving terus, bergerak terus. Nah, ketika mereka berhasil mendapatkan bursa, kota bursa, itu mereka mulai berpikir kalau mau lama di sini, kalau mau mau permanen di sini, maka harus bangun kota. Maka mereka melihat apa yang nggak dimiliki oleh kota-kota Bizantium, fasilitas sosial. Makanya orang-orangnya ketika digedor oleh pasukan Turki, banyakkan yang mau mendingan ikut Turki daripada ikut pemerintah mereka. Karena apa? Sekolah nggak ada, orang bodoh, terus ya yang elit hanya yang elit-elit saja gitu. Terus ekonomi morat-marit. Ketika masuk Islam, masuk wilayah Turki, ya sebenarnya kayak hitam dengan putih gitu, antara terang dengan gelap. Jadi ya memang ada satu buku yang bercerita tentang kenapa orang Yunani zaman itu cepat sekali masuk Islam. Apakah takut pedang ataukah mereka memang melihat sesuatu yang bermanfaat? Kesimpulannya yang bermanfaat. Jadi ketika bisa ditawarkan ini loh, Islam tuh begini, mau zimma, mau jadi seorang zimmi, nggak ada masalah. Aman kan semuanya terpenuhi. Bahkan apa yang mereka bayar jizyah itu lebih kecil daripada apa yang harus dibayar oleh kaum muslimin, baik melalui zakatnya maupun infak sedekahnya. Jadi sebenarnya kalau mereka mau zimmi aja sudah beres itu hidup. Aman, nggak perlu ngapa-ngapain. Cuma bayar saja. Dan itu pun lebih banyak exempt. Kan zimmi itu kan sebenarnya bagi anak-anak nggak berlaku. Ibu-ibu, perempuan nggak berlaku. Kemudian laki-laki yang sudah tua renta nggak berlaku. Laki-laki yang lagi nggak punya kerjaan, lagi belum tidak produktif tidak laku. Laki-laki yang belum akil balik masuk ke anak-anak nggak laku. Kemudian biarawan-biarawati nggak kena. Jadi yang kena itu betul-betul laki-laki usia produktif dan lagi produktif. Mirip statistik lah. Gimana kita melihat angkatan kerja? Ya wajar lah kalau dia laki-laki ini ya. Ini kewajaran tentang jizyah itu. Sebelum orang kadang-kadang pakai jizyah ini untuk nyerang kaum muslimin, termasuk kaum muslim juga. Jizyah itu hanya kenanya adalah kepada laki-laki yang sudah balik dan punya pekerjaan dan lagi bekerja. Maksudnya lagi punya usaha. Udah kayak pajak. Makanya kadang-kadang orang orientalis menggampangkannya anggap aja pajak. Sederhana gitu. Dan itu angkanya kecil sekali. Waktu di Bizantium, mereka tuh dipalakin tuh 40% dari pendapatan apa saja. Lagi produktif, lagi nggak produktif, lagi mau laki nggak 40%. Ya coba sekarang di depan kita ada dua rejim nih. Satu 40% dengan kezaliman, yang satunya lagi dengan kondisi-kondisi yang banyak dan kejelasan hukum. Pilih mana? Pasti berbondong-bondong ke sana. Terus di sana dilihat nih, kok kayaknya tenang, masjidnya tenang, ini tenang. Akhirnya masuk Islam itu natural. Gitu. Ya walaupun ada sistem Devsirme, itu pun hanya mengenai penduduk-penduduk tertentu dan itu pun hanya terkena raja-raja yang memang bandel. Jadi kadang-kadang orang ini ngambil yang kasuistis terus digeneralkan, yang general nggak dipakai. Itu. Makanya kan biasa kan viral tuh kalau cari-cari yang jeleknya tentang Turki. Tapi kalau yang bagusnya nggak viral, jadi ya nggak usah. Ya kalau yang jeleknya saya jelaskan tadi jelek, ada tuh Lalai Dauri, terus ada ketika ibu-ibu sultan lebih berpengaruh daripada sultannya, perempuan-perempuan dan sebagainya, harem disalahgunakan. Saya jelaskan kok. Tapi ya janganlah yang bagus-bagusnya juga jangan ditutupin gitu. Kan kita kan berusaha adil kepada negara, semua negara di dalam negeri di dalam dunia Islam ini. Kalau orang mengatakan sudah Islami belum Turki, ya belum lah. Dari mana tahu? Datang aja musim summer di Istanbul, pasti susah jalan, nunduk terus. Orang nggak pakai baju di mana-mana. Ya. Kalau mau cari-cari negatifnya sih gampang. Masya Allah, sepertinya 1,5 jam nggak cukup nih Ustaz nih.
Itu biasa jadi sangat menarik sekali bahasannya. Tapi karena keterbatasan waktu, sudah masuk waktu maghrib di Maskat, mungkin kita cukupkan dulu Ustaz kajian hari ini. Insya Allah nanti rekaman kajian Zoom-nya akan diupload ke YouTube, dan linknya untuk jamaah di Indonesia akan saya share ke Ustaz Agung, melalui Ustaz Agung, dan jamaah di Kuwait mungkin bisa saya share linknya melalui Pak Rulianto, insya Allah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup kajian malam ini dengan doa Ustaz. Tafadhol Ustaz untuk menutupkan dengan doa. Doa kafaratul majelis saja ya, udah mepet soalnya waktu antum buat sholat. Itu Pak Ihsan udah kayaknya nyuruh anda cepet-cepet selesai tuh. Siap Ustaz. Siap. Doanya doa kafaratul majelis aja ya, insya Allah ya. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Syukran Ustaz, syukran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Apaan? Ustaz, jazakallah khair. Apaan? Ana izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Om Budi, syukran jazakallah khair. Terima kasih semuanya. Punten. Pamit sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Terima kasih semua ya. Terima Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.